Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Zakirah dengan NIM 1914231. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Selanjutnya ada Muhammad Ilham Diaul Haq dengan NIM 1914219 sebagai pemateri. Dan terakhir ada Muhammad Syarif Nasution dengan NIM 1914007 sebagai pemateri. Pada kesempatan ini, kami akan membawakan presentasi yang berjudul Penerapan Sistem Teknologi Informasi Perbankan. Baik, langsung saja ke materi. Penerapan teknologi sistem informasi dalam dunia perbankan menjadi suatu keniscayaan. Artinya kemajuan suatu sistem perbankan sudah tentu ditopang oleh peran teknologi informasi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Penerapan teknologi ini memudahkan operasional internal bank, juga bertujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap nasabah. Pada saat ini, teknologi informasi sudah begitu canggih dan memegang peran penting di berbagai bidang, termasuk bisnis perbankan. Bisnis perbankan sangat mempengaruhi ekonomi dunia saat ini, terlebih perkembangannya yang begitu pesat dan penting sejak ditemukan komputer pada tahun 1955. Pada awalnya, bisnis perbankan hanyalah sebuah jasa tempat pertukaran mata uang, kemudian berkembang menjadi jasa penitipan uang dan jasa peminjaman uang. Dibangunnya sistem informasi Biro Kredit Nasional oleh Bank Indonesia ditunjukkan untuk mengantisipasi resiko kredit yang mungkin muncul apabila salah seorang debitur mengajukan pinjaman di salah satu bank, padahal pinjaman di bank lain belum lunas. Pengiriman uang transfer antar bank, outlet otomasi, hal ini menjadi patokan penilaian bagi para nasabah. Umumnya dalam melakukan transaksi dalam segi pelayanan. Dengan demikian, bisnis perbankan harus ditunjang keefisienan operasional jika ingin bersaing di dalam dunia, dan hal ini harus ditunjang dengan sistem yang terintegrasi yang termuat dalam suatu teknologi informasi. Selanjutnya, konsep dasar penerapan sistem teknologi informasi perbankan. Yang pertama, makna penerapan teknologi informasi perbankan. Penerapan teknologi informasi untuk bidang perbankan sangat penting karena hampir seluruh mekanisme dalam pelaksanaan dan pemrosesan data bank dalam bentuk informasi yang hanya dapat diselesaikan dengan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer seperti software dan hardware yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Menurut Martin, ada 6 fungsi teknologi informasi, yaitu yang pertama, menangkap atau capture, yaitu menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, mengolah atau processing, yaitu memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa mengonversi, menganalisis, dan menghitung atau kalkulasi. Yang ketiga, menghasilkan atau generating, yaitu menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain, misalnya seperti laporan, tabel, dan grafik. Yang keempat, ada menyimpan atau storage, yaitu merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain, misalnya menyimpan ke hard disk, flash disk, tab, dan lain-lain. Yang kelima, mencari kembali atau retrieval, yaitu menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau mengopi data-data informasi yang sudah disimpan sebelumnya. Yang terakhir, mentransmisi atau transmission, yaitu mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Selanjutnya yaitu tren produk sistem informasi perbankan. Pemanfaatan teknologi merupakan keharusan bagi dunia perbankan karena sangat potensial dalam pengembangan dan penyediaan berbagai produk baru atau fasilitas pelayanan jasa perbankan.
Electronic Fund Transfer merupakan salah satu contoh inovasi yang mendasar dalam suatu teknologi sistem informasi di bidang perbankan. Contoh-contoh produk EFT antara lain Automated Teller Machine atau ATM, Point of Sales atau POS, Electronic Home Banking, biasa disebut sebagai Internet Banking, dan Money Transfer Network. Bank Indonesia mengeluarkan regulasinya pada tahun 1995 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 27/164/Cap/Dir dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 27/9/UPPB tentang penggunaan teknologi sistem informasi perbankan tanggal 31 Maret 1995. Bank Indonesia juga mengeluarkan buku panduan pengamanan penggunaan teknologi sistem informasi oleh bank sebagai lampiran dari SKD BI dan SEBI tersebut. Dalam bab 1, buku panduan tersebut disebutkan bahwa rangka penggunaan TSI terdapat risiko yang bersifat teknis dan khusus yang berbeda dengan pengguna sistem manual. Risiko yang dimaksud antara lain: yang pertama, risiko yang dapat terjadi dalam tahap perencanaan dan pengembangan sistem. Yang kedua, risiko kekeliruan pada tahap operasional. Yang ketiga, risiko akses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang keempat, risiko kerugian akibat terhentinya operasi TSI secara total atau sementara sehingga mengganggu kelancaran operasional bank. Dan yang terakhir, risiko kehilangan atau kerusakan data. Materi selanjutnya yaitu mengenai sistem informasi perbankan. 1. Sistem jasa perbankan. Menurut Ross, jasa-jasa keuangan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat adalah sebagai berikut. A. Jasa bank yang berkembang dalam sejarah. Jasa bank yang berkembang dalam sejarah terdiri atas sebagai berikut. Pertama, carrying out currency exchange. Artinya yaitu melakukan perdagangan mata uang satu dengan mata uang negara lain. Yang kedua ada discounting commercial noted and making business loans, yaitu memberikan pinjaman pada pelaku bisnis yang mendirikan dan memperluas usaha. Yang ketiga ada offering savings deposits, yang artinya memberikan jasa simpanan dana dengan tujuan untuk meningkatkan dana yang dapat dipinjamkan kembali kepada masyarakat. Yang keempat ada safekeeping of valuables, yaitu memberikan jasa simpanan barang-barang berharga yang dimiliki masyarakat dengan tujuan keamanan. Yang kelima ada supporting government activities with credit, yang artinya yaitu kemampuan bank dalam menggerakkan sejumlah dana besar maupun besar dana dan memberikan pinjaman menarik perhatian pemerintah Eropa dan Amerika. Yang keenam ada offering checking accounts, yaitu deposito bank yang dapat ditarik kembali pada setiap waktu oleh depositor. Yang ketujuh, offering trust service, yaitu menawarkan jasa personal trust kepada individu serta jasa komersial trust kepada perusahaan dan bisnis lainnya. Materi selanjutnya itu jasa bank yang berkembang saat ini. Berdasarkan perkembangannya, jasa bank yang berkembang saat ini antara lain sebagai berikut. 1. Granting consumer loans, yaitu menitik beratkan pada konsumen untuk meningkatkan depositonya agar dapat membantu mendanai pinjaman perusahaan besar. Yang kedua ada financial advising, yaitu penasihat keuangan nasabah bank terutama ketika akan melakukan kredit, menyimpan, dan menginvestasikan dananya. Yang ketiga ada cash management, yaitu menangani pengumpulan dan pengeluaran uang untuk perusahaan bisnis serta menginvestasikan surplus uang ke dalam sekuritas dengan bunga jangka pendek. Yang keempat ada offering equipment leasing, yaitu menyewakan barang kepada nasabah.
Yang kelima yaitu making venture capital loans, artinya mendanai biaya pendirian perusahaan baru, terutama dalam industri teknologi tinggi. Yang keenam ada selling retirement plans, yaitu mengelola retirement plans yang disediakan oleh sebagian besar pebisnis untuk karyawan yang telah mencapai batas usia pensiun atau tidak mampu untuk bekerja lagi. Yang ketujuh, selling insurance service plans, yaitu memberikan jasa asuransi jiwa kepada nasabah yang menerima pinjaman sehingga menjamin pengembalian pinjaman jika nasabah meninggal atau bangkrut. Yang kedelapan, offering security brokerage investment service, yaitu menawarkan kesempatan kepada nasabah untuk membeli saham, obligasi, dan surat berharga individu lainnya tanpa harus mendatangi pedagang sekuritas. Yang kesembilan ada offering mutual funds and annuities, yaitu menawarkan produk reksadana dan simpanan hari tua. Yang ke-10 ada offering investment banking and merchant banking service, yaitu mengidentifikasi target merger yang mungkin dilakukan untuk membiayai akuisisi perusahaan lain, menjual surat berharga, menawarkan jasa hedging untuk melindungi nasabah dari resiko fluktuasi harga mata uang dan tingkat suku bunga dunia. Yang ke-11 yaitu convenience the sum total of all bank service, yaitu melakukan berbagai inovasi terhadap produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabahnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai sifat operasional aplikasi atau product operation. Perbankan bekerjasama dengan bidang teknologi informasi untuk membangun sistem informasi perbankan dengan membuat aplikasi khusus yang dapat mempermudah semua proses transaksi. Untuk melihat sifat operasional aplikasi, hal-hal yang diukur adalah berhubungan dengan teknis analisis perancangan aplikasi dan arsitekturnya. Seorang pakar Inggris bersama McCall merumuskan kualitas produk operation sebagai berikut. A. Correctness, kebenaran, yaitu sejauh mana suatu aplikasi memenuhi spesifikasi dan objektif dari users. Yang B ada reliability, yaitu keandaian, yaitu kemampuan sebuah aplikasi melaksanakan kemampuan sesuai dengan fungsinya dan ketelitian yang akurat. Yang C efisiensi, yaitu efisien, yaitu seberapa besar kapasitas parameter yang mendukung modul-modul yang saling berkaitan untuk memudahkan user membuat turunan produk, interfacing antar modul, serta interfacing terhadap aplikasi lain yang mungkin dihubungkan untuk mendukung suatu transaksi. Yang D ada integrity atau integritas, yang mana artinya sejauh mana akses ke aplikasi dan data oleh pihak yang tidak berhak dapat dikendalikan, seberapa tinggi akurasi dan tingkat security yang dimiliki. Dan yang terakhir ada usability atau kegunaan, yaitu menentukan sejauh mana kemudahan user mempelajari, menggunakan, dan mengerti output yang dihasilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Nasution, NIM 1914200007. Dan saya juga di sini sebagai pemateri yang ketiga. Baik, langsung saja ke materinya. Saya akan menjelaskan tentang berbagai macam teknologi perbankan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perbankan nasional relatif lebih maju dibandingkan dengan sektor lainnya. Berbagai jenis teknologinya meliputi automated teller machine, banking application system, real-time gross settlement system,
sistem clearing elektronik, dan internet banking. Saat ini, sebagian besar layanan m-banking terkait langsung dengan rekening bank. Jenis m-banking yang tidak terkait rekening biasanya terbentuk nilai moneter yang tersimpan dalam basis data atau dalam sebuah kartu. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan kompleksitas transaksi, berbagai jenis m-banking semakin sulit dibedakan karena fungsi dan fiturnya cenderung terintegrasi atau mengalami konvergensi. Baik, berikut adalah beberapa jenis teknologi m-banking. Yang pertama ialah Automated Teller Machine atau ATM. Terminal elektronik yang disediakan lembaga keuangan atau perusahaan lainnya yang membolehkan nasabah untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo, atau pemindahan dana. Yang kedua ialah Computer Banking. Layanan bank yang bisa diakses oleh nasabah melalui koneksi internet ke pusat data bank untuk melakukan beberapa layanan perbankan seperti menerima dan membayar tagihan dan lain-lain. Yang ketiga ialah debit or check card, kartu yang digunakan pada ATM atau terminal point of sale yang memungkinkan nasabah memperoleh dana yang langsung didebit dari rekening banknya. Yang keempat ialah direct deposit, salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi, misalnya pemberi kerja atau instansi pemerintah yang membayar sejumlah dana melalui transfer elektronik. Yang kelima ialah direct payment atau also electronic bill payment, salah satu bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk membayar tagihan melalui transfer dana elektronik. Yang keenam ialah Electronic Bill Presentment and Payment atau EBPP, bentuk pembayaran tagihan yang disampaikan oleh informasi kepada nasabah secara online, misalnya melalui email atau catatan dalam rekening banknya. Yang ketujuh ialah Electronic Check Conversion, proses konversi informasi yang tertuang dalam cek ke dalam format elektronik agar bisa dilakukan pemindahan dana elektronik atau proses lebih lanjut. Yang kedelapan ialah Electronic Fund Transfer, perpindahan uang atau pinjaman dari satu rekening ke rekening lainnya melalui media elektronik. Yang kesembilan ialah payroll card, salah satu tipe stored value card yang diterbitkan oleh pemberi kerja sebagai pengganti cek yang memungkinkan pegawainya mengakses pembayaran pada terminal ATM atau point of sales. Yang ke-10 ialah pre-authorized debit atau automatic bill payment, bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk mengotorisasi pembayaran rutin otomatis yang diambil dari rekening banknya pada tanggal tertentu dan biasanya dengan jumlah pembayaran tertentu. Yang ke-11 ialah prepaid card, salah satu tipe stored value card yang menyimpan nilai moneter dan sebelumnya nasabah sudah membayar nilai tersebut ke pemberi kartu. Yang ke-12 ialah smart card, salah satu tipe stored value card yang di dalamnya tertanam satu atau lebih chip atau microprosesor sehingga bisa menyimpan data, melakukan perhitungan atau melakukan proses untuk tujuan khusus. Yang ke-13 ialah stored value card, kartu yang di dalamnya tersimpan sejumlah nilai moneter yang diisi melalui pembayaran sebelumnya oleh pelanggan melalui simpanan yang diberi oleh pemberi kerja atau perusahaan lainnya. Baik, cukup sampai di sinilah yang dapat kami sampaikan.
kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Kami tutup presentasi kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.